Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan mendiskusikan mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Nah, baik. Selanjutnya perlu kita ketahui apa sih itu CRM, bagaimana manfaatnya, kemudian di akhir kita akan melihat software-software apa saja yang bisa kita gunakan untuk CRM ini, dan ada satu layanan yang nanti akan saya coba demokan sekilas. Dan yang terakhir, nanti ada feedback dari teman-teman, menuliskan di komentar, saya sampaikan di akhir sesi. Nah, apa yang dimaksud dengan CRM? Jadi CRM ini adalah suatu pendekatan layanan customer yang fokusnya untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan customer dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Ya, jadi kalau kita memiliki hubungan, itu bagaimana supaya bisa langgeng dan sustain, berkesinambungan, sustainability. Ya. Nah, kalau Anda memiliki bisnis, maka bagaimana bisnis Anda itu bisa sustain hubungan antara customer dengan perusahaan atau bisnis Anda. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, CRM ini adalah merupakan hal yang bisa membantu hubungan yang lebih baik antara customer sehingga nanti bisa meningkatkan customer satisfaction. Jadi bisa meningkatkan kepuasan customer sehingga bisa memberikan layanan yang berkualitas. Jadi bisa memberikan highest level, ya, sebuah layanan yang tinggi kepada customer. Nah, selain CRM memang ada istilah eCRM atau Electronic Customer Relationship Management. Jadi CRM yang menggunakan elektronik, seperti halnya menggunakan internet, ya, menggunakan komputer. Nah, tetapi pada saat ini kalau kita ngomong CRM, saat ini kita arahnya adalah menggunakan teknologi informasi. Nah, selanjutnya apa alasan bagi suatu perusahaan untuk menggunakan CRM, termasuk alasannya untuk perusahaan kecil, ya, seperti UMKM. Yang pertama, dengan CRM kita bisa mengorganisir data customer. Jadi kalau rekan-rekan punya bisnis, datanya bisa di-manage, bisa diatur dengan lebih rapi, dengan terorganisir, dengan menggunakan CRM dan terintegrasi. Oke, yang berikutnya itu kita bisa memastikan koordinasi antar tim. Jadi teamwork kita bisa berkoordinasi dengan baik dengan dukungan CRM. Keuntungan yang lain itu multi fungsional software. Jadi kita bisa mendapatkan software yang multifungsi yang kegunaannya untuk mendukung penjualan dan manajemen usaha kita, dan tentu saja khususnya untuk UMKM itu diharapkan harganya terjangkau, jadi affordable price. Oke, keuntungan yang lain itu juga bisa meningkatkan komunikasi dengan customer kita. Dengan CRM, penggunaan teknologi informasi, maka bisnis Anda bisa meningkat komunikasinya. Ya, misalnya menggunakan website atau menggunakan WhatsApp, Telegram, atau menggunakan tool yang lain untuk berkomunikasi.
aplikasi. Nah, selanjutnya diharapkan dengan adanya CRM ini bisa meningkatkan kinerja dari penjualan. Jadi sales performance. Ya. Dan yang berikutnya dengan adanya CRM ini kita bisa mengimprove, bisa meningkatkan strategi penjualan kita. Jadi kita bisa memperkaya bagaimana strategi dari penjualan kita. Jadi kita tidak hanya menggunakan cara-cara klasikal dengan penggunaan teknologi informasi, maka strategi penjualan kita akan bisa diimprove. Nah, demikian beberapa keuntungan khususnya untuk perusahaan kecil dari small business dengan menggunakan CRM. Bagi perusahaan-perusahaan besar juga tentu saja akan banyak hal yang diuntungkan dengan penggunaan CRM. Nah, berikut ada beberapa sampel dari layanan customer kepada layanan yang membutuhkan, ya, seperti menggunakan mobile phone atau bisa juga menggunakan email, bisa juga menggunakan website. Jadi untuk CRM contohnya kita bisa memanfaatkan berbagai macam tool, baik aplikasi, ya, merupakan teknologi internet, baik itu berupa web application, bisa juga menggunakan email maupun menggunakan mobile phone. Nah, oke, ada beberapa kata kunci yang kita perhatikan untuk meningkatkan nilai value yang diperoleh dari pelanggan. Oke, yang pertama adalah get. Jadi dengan CRM ini maka kita bisa mendapatkan pelanggan yang benar-benar menguntungkan. Dengan penggunaan teknologi informasi maka kita mengharapkan pelanggan kita itu bisa menguntungkan untuk bisnis kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah keep. Jadi artinya setelah pelanggan itu menguntungkan, itu kita tetap pertahankan. Jadi dengan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan yang lebih lama, ya lebih lama. Jadi tetap dipertahankan. Bahkan selain dipertahankan pelanggannya lebih lama, itu juga mendapatkan keuntungan ganda. Jadi mendapatkan keuntungan ganda dari pelanggan yang menguntungkan tadi. Dan bahkan kalau memang ada pelanggan-pelanggan yang sudah tidak menguntungkan, maka bisa kita hilangkan. Oke, selain get, keep, dan yang berikutnya adalah grow. Jadi kita mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan. Jadi kalau grow, bagaimana kita bisa menjual produk tambahan atau upsell yang bisa dijadikan sebagai solusi dari layanan kita, atau kita juga bisa menjual cross sell, jadi cross sell produk, berbagai macam produk kepada pelanggan. Maka kita bisa merekomendasikan atau mensarankan dan mengambil untung dari word of mouth. Jadi dari referensi orang, dari mulut ke mulut, dengan memanfaatkan CRM ini, maka kita bisa memberikan rekomendasi atau mensarankan. Dan kita bisa mengambil untung dari word of mouth. Dan yang berikutnya di grow itu kita bisa mengurangi operasional atau layanan, sehingga bisnis kita bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien. Oke, yang berikutnya kita akan coba melihat software-software apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendukung sales department atau sales person untuk memanage ataupun mengimprove interaksi bisnis kita dengan customer sehingga nanti bisa meningkatkan revenue. Nah, software-software ini bisa kita pakai baik untuk perusahaan besar atau enterprise maupun small business, ya, UMKM. Oke, nah saya akan berikan beberapa contoh, beberapa software yang bisa kita pakai untuk CRM. Antara lain yang pertama adalah Salesforce, salesforce.com. Nah, nanti bisa dilihat salesforce.com.
Nanti saya akan sedikit demokan satu layanan untuk sementara ini. Saya akan sampaikan beberapa software yang bisa Anda coba ya. Ini salah satu CRM yang mengintegrasikan penjualan maupun interaksi dengan konsumen. Salah satunya adalah Salesforce.com. Baik, yang berikutnya juga ada HubSpot. HubSpot.com ini salah satu CRM yang mengintegrasikan dengan sosial media. Nanti bisa dicoba ya. Kemudian ada Zoho CRM, alamatnya zoho.com. Zoho.com ini salah satu CRM yang mengintegrasikan dengan berbagai layanan multifungsional software. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan di sini untuk mencatat data customer, mengirim informasi, mengirim email. Ya kemudian di Zoho CRM ini juga ada sejenis Google Doc ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dicoba di Zoho CRM. Oke ya, untuk perusahaan besar seperti enterprise, perusahaan-perusahaan besar ini bisa memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Oracle. Oracle On Demand juga menyediakan CRM. Nah, yang berikutnya adalah ada Agile CRM. Agile CRM, agilecrm.com ya. Ini beberapa layanan dari CRM, nanti kita akan coba demokan sekilas beberapa fitur atau layanannya, gambarannya seperti apa ya. Rekan-rekan bisa coba di agilecrm.com. Nah, selain yang sudah saya singgung tadi, ada beberapa CRM software aplikasi untuk small business ataupun startup dan bisa dimanfaatkan juga untuk perusahaan besar ya. Di sini ada beberapa layanan seperti Sugar CRM, Agile CRM, kemudian ada Nimble, Freshsale, ada Soho, ada Creasio, ada Odoo dan lain-lain sebagainya. Nah, masih banyak layanan CRM software yang bisa rekan-rekan cari. Nah, nanti bisa coba dicari sendiri ya. Masih banyak sekali. Nah, saya akan sedikit memberikan gambaran satu demo sebelum nanti saya sampaikan teman-teman untuk memberikan feedback. Nah, baik, sebelum saya sampaikan mengenai feedback, saya akan sedikit mendemokan dari Agile CRM. Nah, kita bisa lihat di Agile CRM ini ya, rekan-rekan. Saya akan akses dulu. Nanti rekan-rekan bisa mencoba mendaftar sendiri. Nah, jadi biar rekan-rekan tahu kira-kira software CRM itu multifungsionalnya, gambarannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi salah satu fitur dari Agile CRM ini, kita bisa menambahkan kontak atau koleksi dari data pelanggan, kemudian bisa menambahkan event, agenda kegiatan, kemudian bisa menambahkan tugas-tugas pekerjaan ya, kemudian bisa menambahkan juga note, jadi catatan-catatan kecil, kemudian juga bisa menambahkan ticketing, support ya, atau menambahkan dokumen seperti doc, PDF dan lain-lainnya, jadi dikolek datanya ya di situ dan terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga memudahkan untuk memanage ya. Nah, kita coba beberapa fiturnya. Kita bisa lihat yang pertama, kita bisa menambahkan kontak, baik itu menambahkan dengan cara menambahkan satu persatu atau mengimport ya dari Excel ataupun mengimport dari aplikasi lain seperti dari Google ya, mengimport dari Shopify atau mengimport dari Office 365 dan lain-lainnya.
Kemudian selain menambahkan kontak, rekan-rekan juga bisa menambahkan campaign, jadi promosi. Promosi ini salah satu contohnya adalah rekan-rekan bisa menambahkan newsletter atau mailing list. Jadi mengirim ke semua pelanggan tadi dengan cara bersamaan. Ya, misalnya kita bisa mengirim dalam satu waktu di jadwal informasi kepada mahasiswa atau kepada pelanggan, informasi yang cukup penting ya, misalnya tentang invoice ya, mengingatkan tentang SPP dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa ada autoresponder, jadi memberikan informasi otomatis yang secara otomatis nanti akan memberikan pesan-pesan tertentu sehingga lebih efisien ya. Oke, yang berikutnya juga ada beberapa fitur lain seperti template untuk mengirim informasi atau pesan. Kemudian juga ada menambahkan video ya. Jadi video ini salah satu unsur marketing atau untuk mendokumentasi kegiatan di perusahaan. Ini cukup penting, jadi bisa ditambahkan juga di sini. Oke, yang berikutnya juga selain video itu bisa menambahkan form. Jadi ini seperti Google Form ya. Dengan berbagai template, nah ini bisa ditambahkan berbagai macam form yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk order, untuk feedback, ya, untuk pendaftaran dan seterusnya. Kemudian selain form ada juga untuk membuat website. Jadi di Agile CRM ini juga ada tambahan fitur untuk membuat landing page, jadi page builder. Ya, membuat page builder untuk membuat web dengan cepat, dengan drag and drop, dan bisa dimanfaatkan untuk promosi produk atau layanan. Oke, dan tentu saja banyak fitur yang lain yang bisa rekan-rekan coba ya. Apalagi nanti yang fiturnya untuk yang enterprise atau premium, fiturnya akan lebih lengkap lagi. Oke, teman-teman, nah itu salah satu CRM yang sudah kita coba, rekan-rekan bisa mencoba yang lain. Nah, sebagai feedback untuk materi kita kali ini di akhir, silakan teman-teman perhatikan, silakan tuliskan pada komentar. Silakan tuliskan pada komentar. Yang pertama adalah mata kuliah, koma, kemudian nomor 4 digit nomor induk terakhir, dan yang berikutnya adalah judul dari tugas kelompok, judul ide bisnisnya, dan tambahkan tool apa yang rencananya akan Anda gunakan untuk CRM dan fungsinya. Jadi tool-tool yang kira-kira akan Anda gunakan untuk mendukung CRM beserta fungsinya secara singkat. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan ide bisnisnya masing-masing. Jadi saya ulangi sekali lagi, silakan tuliskan mata kuliah singkat, kemudian 4 digit nomor induk terakhir, yang berikutnya adalah judul ide tugas kelompok, dan sebutkan software atau aplikasi yang akan Anda gunakan, beberapa software atau aplikasi yang Anda gunakan untuk mendukung CRM, kemudian jelaskan secara singkat fungsinya. Ya, baik ya, selamat mencoba, silakan tuliskan komentarnya di komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.